Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita bertemu lagi di materi matematika wajib untuk kelas 11, yaitu materi yang pertama yang akan kita bahas tentang notasi sigma dan induksi matematik. Nah, yang pertama yaitu tentang notasi sigma. Apa sih itu notasi sigma? Notasi sigma yang dilambangkan dengan seperti ini adalah sebuah huruf Yunani dengan artinya adalah penjumlahan. Jadi, notasi sigma itu lambangnya seperti ini yang berarti penjumlahan. Nah, terdapat dua persamaan. Misalnya ibu mempunyai contoh, terdapat dua persamaan, yaitu persamaan pertama 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 dan tambah 36 sampai dengan seterusnya jika diteruskan. Nah, dengan bentuk seperti ini kita bisa tulis bentuk lainnya, yaitu seperti ini. 1 tambah 4 tambah 9. Nah, huruf susunan angka-angka ini merupakan angka perpangkatan. Ya tidak? Misalnya 1 merupakan perpangkatan dari 1 pangkat 2, ya kan? Berarti sama dengan 1. 4 merupakan bentuk perpangkatan 2 dari 2 pangkat 2, ya kan? 9 bentuk hasil dari perpangkatan 2 dari 3, ya kan? 3 pangkat 2. 16 yaitu 4 pangkat 2. 25 yaitu 5 pangkat 2. 36 yaitu 6 pangkat 2, ya kan? Jadi untuk persamaan yang pertama yang 1, 4, 9, 16, 25 dan 36 itu mempunyai bentuk lain, yaitu bentuk perpangkatan seperti ini, ya kan? Nah, tiap angka dalam persamaan yang kedua, lihat persamaan yang kedua yang ini, yang bentuk perpangkatan, dapat dinyatakan sebagai K. Ibu ulangi, tiap angka dalam persamaan yang kedua dapat dinyatakan sebagai K. Angka yang mana, Bu? Yang kuadrat atau yang angka yang di bawah nih, yang 1, 2, 3, 4, yang mana? Nah, yang tidak sama yang mana? Yang tidak sama kan angka ininya yang ini kan, yang di bawah. Maka angka yang di bawah ini kita ibaratkan menjadi K. Berarti karena ini 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, berarti angka ini, berarti K ini punya pangkat 2 karena di sini setiap angkanya punya pangkat 2. Paham ya? Dengan catatan K harus berurutan. Nah, Bu, tadi kata Ibu K ini itu yang di bawah. Kenapa yang di bawah? Karena yang bedanya yang di bawah. Ingat, itu bukan salah satu catatannya. Salah satu catatannya adalah kalau kita mau mengibaratkan angka menjadi K, catatannya adalah K ini harus berurutan. Maksudnya, Bu, jadi kalau kita misalnya di sini ya, misalnya kitanya K-nya ini harus berurutan. Berarti kalau mau misalnya yang di bawah yang kita ibaratkan K, berarti gini kan, K pangkat 2. Nah, kira-kira hasil ini bisa berurutan atau enggak? Berarti kalau misalnya kita mau berurutannya dari angka 1, berarti harus 1, habis itu 2, habis itu 3, habis itu 4, habis itu 5, dan seterusnya. Nah, kira-kira yang bisa dibuat K-nya yang bisa berurutan yang mana? Otomatis kan yang bawah, ya kan, yang ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini udah berurutan. Maka yang angka yang di bawah ini bisa kita ibaratkan dengan K. Gitu, paham ya? Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan tanda sigma, maka jumlah persamaan kedua dapat dinyatakan dengan singkat, yaitu, nah ini kita tulis lagi ya, 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Dengan notasi K pangkat 2 yang ini kan. Kenapa Bu pangkat 2 dari sini? Angka ininya kita ibaratkan dengan K, karena K ini bisa dibuat berurutan, gitu ya. Nah,
Dengan notasi sigma K pangkat 2, maka diketahui K paling kecilnya adalah angka 1. K paling besarnya adalah angka 6, gitu kan? Berarti K paling kecilnya K sama dengan 1 sampai K paling besarnya K sama dengan 6, gitu, paham ya? Jadi kita ketahui batas atasnya adalah 6, angka yang paling besar, batas bawahnya adalah 1, angka yang paling kecil, gitu ya. Himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ini, himpunan K ini adalah daerah penjumlahan. Dengan demikian, untuk bentuk penjumlahannya kita dapat tulis gini, 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 yang ini sama dengan berapa jika di ini kan, berarti sama dengan berapa jika dijumlahkan. Berarti daerah penjumlahannya adalah 91. Gitu, paham ya? Kalau belum paham silahkan diulang-ulang kembali atau silahkan ditanyakan. Ingat, catatan yang harus kalian ingat adalah jika kalian mau memisalkan angka menjadi K, syaratnya hanya K harus berurutan. Kalau kamu mau memisalkan angkanya menjadi K, K-nya harus berurutan, gitu ya. Ya, kalau mulainya dari angka 2, Bu, boleh. Berarti 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 gitu. Pokoknya harus berurutan gitu ya. Paham? Nah, untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal 1. Tuliskan notasi sigma dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Coba, kalau yang tadi kira-kira, kalau yang tadi kan bisa dibentuk pangkat kan? Biar urut, kira-kira ini bisa nggak diurutkan? Kan tadi itunya adalah K itu harus berurutan. Berurutan. Berarti ini bisa nggak dijadikan berurutan? Coba. Ini 1, ini 3, ini 5, ini 7, 9, 11, 13, 15. Bu nggak kebayang kalau yang ini, kalau yang tadi iya, karena bentuknya kita udah tahu gitu, itu adalah bentuk perpangkatan. Kalau ini kan angka ganjil, bisa nggak dibuat berurutannya? Nah, kalau kamu masih bingung, coba lihat, ini tuh bedanya berapa? Dari sini ke sini bedanya 2, dari sini 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 2, ke sini 2 kan. Nah, jika perbedaannya sama, yaitu 2, maka kamu bisa begini. 2, ya kan? Kan berarti harus berurutan gitu kan? K-nya kan harus berurutan. Berarti di sini tulis 2K titik sama dengan 1. Nih, satunya dari sini. Biar menghasilkan angka 1. Nah, K-nya tadi adalah harus berurutan. Berarti K-nya ini dimulainya dari angka 1 biar berurutan. Berarti kalau 2 K-nya diganti angka 1, maka 2 kali 1 2. 2 diapain biar menghasilkan angka 1? Diapain? Berarti dikurang 1 kan? Kayak berarti 2 kurangi 1 sama dengan 2. 2 kurangi 1 sama dengan 1 gitu ya. Maka sama nggak hasilnya? Sama. Berarti ininya bentuknya kayak gimana tuh, Bu? Berarti ini kita udah dapat. Berarti bentuk notasi sigmanya adalah 2K dikurangi 1 gitu. Benar nggak, Bu? Coba. Kalau ini K-nya diganti angka 1, hasilnya 1. Benar. Coba kalau 2 K-nya diganti 2. K-nya sama dengan 2. Coba masukkan ke persamaan yang udah kita buat. 2K
dikurangi 1 sama dengan, kalau K-nya diganti angka 2 berarti 2 kali 2 kurangi 1. 2 kali 2 4 kurangi 1 sama dengan 3. Bener nggak? Bener gitu. Nah, kamu coba lagi. Kalau berurut kan 1 bener, 2 bener. Bener nggak ini K-nya kalau 3 hasilnya segini? Dimasukin ke sini. Nah, kalau sudah bener berarti kita punya nih notasi sigmanya, rumus notasi sigmanya. Nah, setelah sudah, tinggal kita masukkan. Berarti batas atasnya berapa? Nah, kan kita tinggal tulis kan. Notasi sigma itu kan berarti begini, di atasnya batas atas, di bawahnya batas bawah, sama rumusnya apa? Tadi 2K dikurang 1, ya kan? Nah, untuk mencari ini, Bu, untuk mencari yang bawah kan udah kita nih. K-nya sama dengan 1 kan? Batas bawahnya. Nah, di sininya udah 1. Nah, untuk mencari batas atasnya, Bu, gimana? Kita tinggal iniin aja. Kira-kira 2K dikurangi 1, kira-kira K-nya itu angka berapa biar menghasilkan 15? Atau kamu bisa hitung kalau ini emang terbukti berurutan ya. Kalau yang 1, 2, 3-nya sudah berurutan, kamu tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bener nggak? Ini bisa nggak kalau K-nya sama dengan 8? Bener nggak hasilnya 15? Coba. 2 kali 8 kurangi 1 sama dengan 16 kurangi 1 sama dengan 15 gitu. Benar tidak? Oh, benar, Bu. Jadi, K-nya berapa? 8 gitu. Berarti di sininya adalah 8. Berarti notasi sigmanya adalah sigma batas atas 8 dari sini. Ya kan? Biar menghasilkan 15 berarti kan K-nya diganti 8. Batas bawahnya 1 di sini sama K-nya 1. Rumusnya 2K kurangi 1. Ini adalah notasi sigmanya gitu. Paham ya? Ingat pokoknya ininya adalah clue-nya adalah K-nya harus berurutan. Jadi kalau kamu mau merumuskan K itu ingat, itu bisa nggak dibuat berurutan gitu. Paham ya? Nah, contoh soal yang kedua yaitu nyatakan penjumlahan lengkap dari batas atas 7, batas bawah 1, K dikali K plus 1. Caranya gimana, Bu? Caranya gampang. Kamu tinggal urutin. Kita dari K paling bawah. K sama dengan 1, berarti masukkan ke rumusnya. K plus 1. Berarti sama dengan K-nya diganti angka 1. Berarti 1 kali 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1, 2 sama dengan 2. Selesai. Sekarang sama dengan 2. Berarti K plus 1 sama dengan K-nya diganti 2. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Lagi 3, berarti K-nya diganti angka 3. Berarti 3 tambah 1, 3 kali 4 sama dengan 12. Terus sampai dengan batas atasnya 4 kali 4 tambah 1 sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20. Terus K 5 ya kan, sama dengan 30 kan. Terus K sama dengan 6, berarti 6 tambah 1, 6 kali 7 sama dengan 42. Terakhir K sama dengan 7 sama dengan 7 tambah 1 sama dengan 7 kali 8 sama dengan 52.
6. Maka penjumlahan lengkapnya adalah kita tulis berapa dari ini? 2 tambah 6 tambah 12 tambah 20 tambah 30 tambah 42 tambah 56. Begini penjumlahan lengkapnya gitu. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini untuk contoh soal nomor 2. Contoh soal 2 ya. Jadi udah paham ya. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang ini contoh soal 3, yaitu buktikan, suruh membuktikan buktikan jika sigma batas atas 8 batas bawah 3K itu sama dengan sigma batas atas 6 batas bawah 1K ditambah 2. Caranya gimana, Bu? Caranya tadi kamu buat dalam penjumlahan lengkap dulu. Seperti apa? Kita pertama yang ini ya. Yang sebelah kanan dulu. Nah, kita iniin di sini. 8 3K. Berarti ini dimulai dari 3. Berarti kalau K-nya sama dengan 3, berarti ini kan dari K sama dengan 3 kan? Berarti 3, terus 4, 5, 6, pakai tambah. Lupa. Ini adalah sigma, yaitu penjumlahan. 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Bu, kenapa tinggal nulis doang? Karena ini K doang. Jadi kamu tinggal rubah aja K-nya dari batas bawahnya 3 sampai batas atasnya 8. Berarti tinggal urutin aja K-nya. 3, habis itu 4, habis itu 5, habis itu 6, habis itu 7, habis itu 8. Sudah selesai sampai 8. Berarti sekarang tinggal yang sebelah sini. Nah, berarti di sininya 6, di sininya 1, K plus 2. Nah, sekarang kita urutkan dari K sama dengan 1. Di sini ya, K sama dengan 1, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Terus, habis 1, 2. Berarti K-nya kita ganti sama angka 2. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Terus, 2 udah. Sekarang, K-nya sama dengan 3. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Terus, K-nya sama dengan 4. Berarti 4 tambah 2 sama dengan 6. Terus, berarti berapa lagi? 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 udah. Berarti K sama dengan 5. Berarti 5 tambah 2 sama dengan 7. Terus, terakhir, K-nya sama dengan 6. Karena batas atasnya 6. Berarti sampai 6. Berarti K ditambah 2, K-nya diganti angka 6. Berarti 6 tambah 2 sama dengan 8. Berarti kita tulis dengan penjumlahan lengkapnya. Berarti ini 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Nah, sekarang udah ketemu nih. Berarti kita tinggal tulis nih. Yang sebelum sama dengan bentuknya ini. Ini ya, bentuknya ini kan. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan, sekarang kamu tulis bentuk yang dari sini. Yang dari sininya apa? Yang ini kan? Berarti kamu tulis yang ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kira-kira sama nggak antara yang kiri dan yang kanan? Kalau sama, berarti kamu tinggal tulis di sininya. Terbukti. Kenapa terbukti? Karena kedua ruasnya sama. Gitu, paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau masih nggak paham, silakan diulang-ulang kembali atau ditanyakan dalam grup, atau silakan ditanyakan japri langsung ke ibu, oke? Nah,
Jika kalian sudah paham, coba kalian kerjakan latihan soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nomor 1, tuliskan notasi sigma sama seperti contoh soal nomor 1. Nomor 2, bentuk penjumlahan lengkap, ini sama seperti contoh soal nomor 2. Hitunglah tiap sigma juga sama seperti contoh soal nomor 2. Buktikan seperti contoh soal nomor 3. Hitunglah nilai, ini juga sama seperti contoh soal nomor 2. Gitu ya, tapi bedanya yang nomor 5 ini kalian jumlahkan. Kalau di contoh soal nomor 2 kan kalian tulis penjumlahannya aja. Kalau yang nomor 5 ini kalian jumlahkan semuanya berapa, hasilnya berapa, seperti yang 91 tadi di awal. Gitu, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke submateri selanjutnya, yaitu tentang induksi. Tadi kan tentang notasi sigma sama induksi, sekarang tentang induksinya. Nah, apa sih itu induksi, Bu? Prinsip induksi matematika. Yang pertama, tujuan induksi matematika adalah untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Jadi, kamu belajar induksi matematika itu untuk membuktikan pernyataan di soal itu benar atau tidak. Itu. Yang kedua, induksi matematika adalah metode untuk membuktikan suatu pernyataan umum mengenai deret yang berlaku untuk setiap bilangan asli. Gitu ya. Nah, gimana Bu caranya untuk melakukan induksi? Untuk membuktikan suatu kebenaran suatu pernyataan itu? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar. Untuk N sama dengan 1, N-nya kalian rubah dengan angka 1. Itu benar atau tidak. Nah, menunjukkan ini dinamakan dengan langkah basis. Nah, yang kedua, tunjukkan bahwa jika pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Kalau tadi N-nya dirubah dengan angka 1, yang sekarang N-nya dirubah dengan K. Maka pernyataan tersebut juga harus benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi jika kalian sudah menentukan N sama dengan K ini, mengganti N dengan K, kalian harus menentukan lagi N itu sama dengan K plus 1. Nah, kedua cara ini adalah mencakup di langkah induksi. Jadi langkah-langkahnya ada dua. Ada langkah induksi, ada langkah basis. Kalau langkah basis, N-nya diganti dengan angka 1. Kalau langkah induksi ada dua langkahnya. Yang pertama, kamu ganti dulu N-nya sama dengan K. Ketika sudah, kalian ganti lagi N-nya menjadi K plus 1. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Nah, lihat. Buktikan bahwa 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah sampai dengan 2N min 1 sama dengan N pangkat 2. Untuk bilangan asli, N-nya ini harus lebih besar atau sama dengan 1. Maka cara membuktikannya adalah, nah di sini, ingat bahwa kita punya dua langkah. Yang pertama adalah langkah langkah basis dulu. Nah, langkah basis itu tadi N-nya sama dengan 1. Maka kamu ubah. Gimana Bu cara membuktikan ini benar atau salah? Cara membuktikannya adalah lihat mana yang punya N. Yang punya N adalah yang ini, ya kan? Sama yang ini. Berarti di sini yang kamu tulis adalah yang itu aja. 2N min 1 sama dengan N pangkat 2. Ya kan yang ini. Nah, yang ininya gimana Bu? Untuk langkah basis ininya tidak perlu ditulis. Gitu, paham ya? Kamu hanya membuktikan yang ininya aja. Coba lihat. Karena langkah basis itu N-nya harus sama dengan 1, berarti kita ubah setiap N ini jadi angka 1. Berarti 2. Kita ubah N-nya jadi 1 min 1 sama dengan N-nya kita ubah dengan angka 1. Mari dikerjakan. Berarti
2 kali 1, 2, dikurangi 1 sama dengan 1 pangkat 2 adalah 1. 2 kurangi 1, 1, ininya 1. Sama nggak kanan sama kiri? Sama. Kalau kedua ruas ini sama, berarti ini adalah terbukti. Kamu tulis sini ya. Jadi terbukti apa? Terbukti bahwa N sama dengan 1 gitu. Ini berarti terbukti di N sama dengan 1 gitu, paham ya? Nah, yang kedua adalah langkah apa tadi? Langkah induksi. Ini kan, langkah induksi yang pertama adalah N sama dengan K. Nah, untuk langkah induksi ini, kalian harus mengganti N-nya sama dengan K, ya kan? Berarti kalian harus tulis dari bentuk ininya. Kalau langkah induksi semuanya ditulis ya. Berarti 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik sampai dengan tambah N-nya kita ganti K. Berarti 2K dikurangi 1 sama dengan K pangkat 2. Ini ya. Nah, setelah itu apa induksi itu? N-nya sama dengan K plus 1, ya kan? Nah, kita tadi udah dapat tuh N-nya sama dengan, kita sudah dapat untuk N sama dengan K, berarti hasilnya yang ini. Berarti kita tulis aja di sini ini sebagai pernyataan K gitu kan. Pernyataan jika N-nya sama dengan K gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita buat yang ini yang kedua. N-nya sama dengan K plus 1. Berarti kita di sini mau membuat pernyataan jika K-nya sama dengan, jika N-nya sama dengan K plus 1. Jadi kita mau bikin pernyataan K plus 1 gitu kan. Berarti sama dengan. Nah, gimana nih Bu? Untuk membuat pernyataan K plus 1, maka kita kalikan. Kan bentuk kayak gini kalian udah tahu ya, kali air mancur. P kali K, PK, P ditambah 1 sama dengan ditambah P, ya kan? P kali 1 sama dengan P, ya kan? Berarti ini itu adalah penggabungan antara pernyataan K sama pernyataannya. Nah, berarti kayak gimana, Bu? Berarti gini, pernyataan K-nya kamu tulis ulang. Yang ini berarti pernyataan K-nya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah sampai dengan ditambah, tulis ulang aja pernyataan K-nya. 2K dikurangi 1. Nah, ini nggak usah ditulis karena apa? Karena kita mau mengambil PK-nya aja, pernyataan K-nya aja, udah sampai sini aja, nggak hasilnya ya. Nah, setelah itu ditambah P. P-nya itu bentuknya seperti apa? P itu adalah bentuknya, kita ambil ujung ininya aja, ujung dari ininya aja 2, tetapi K ini kita ubah menjadi ini K plus 1. Kan ini kan K, ininya K plus 1 harusnya. Berarti untuk di P ini, ininya yang kita tulis bukan K aja, tapi K plus 1. Gitu, paham ya? Dikurangi 1. Nah, gitu. Sini paham ya? Nah, untuk lebih ininya Ibu tulis di sini aja ya, biar kalian ini
untuk pernyataan, ulang lagi, untuk pernyataan K plus 1-nya, maka kamu tulis pernyataan K-nya tadi, yang tadi 1 tambah 3 tambah berapa? 5 tambah 7 tambah sampai dengan 2K min 1 min 1. Nah, ini kan pernyataan K-nya sampai sini. Nah, di ujungnya kamu tambahin lagi ini, tapi K ini diganti dengan K plus 1. Berarti 2, K-nya diganti dengan K plus 1. Gitu. Min 1. Jadi ini. Jadi kamu tulis pernyataan yang tadi ditambahin sama pernyataan yang ini, tapi K-nya dirubah jadi K plus 1. Gitu ya. Nah, sama dengan hasilnya K yang ini nih kan harusnya K plus 2, karena ini N sama dengan K plus 1, maka K nya kita ganti jadi K plus 1 gitu ya. Maka di sini tulisnya K plus 1 pangkat 2 gitu, paham ya? Nah, berarti ini kita tulisin lagi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah sampai dengan 2K min 1 tambah, sekarang kita kaliin 2 kali K 2K, 2 kali 1 2, nih dikurangi 1, jadi sama dengan ini, tulisin aja. Nah, setelah itu kita tulis lagi 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus sampai dengan 2K min 1, gini kan, ditambah berapa ini? 2K 2 tambah 1 2 kurang 1 1, gitu kan, sama dengan K plus 1. Nah, sekarang kita lihat 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2K plus 1 ditambah 2K plus 2. Nah, kita lihat yang ini sampai dengan yang ini tadi ada di sini, ya kan? 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan 2K min 1 itu sama kayak K pangkat 2. Berarti ini kita bisa rubah yang di sini. Nih, kan pernyataannya sama ya. 1 sampai 2K min 1. Ya kan? Nih, sama. 1 sampai 2K min 1 itu bisa kita tulis dengan K pangkat 2. Berarti di sini juga ini kita bisa ibaratkan jadi K pangkat 2. Gitu, paham ya? Nah, tinggal tulis ininya. Ulang. Ditambah 2K ditambah 1. Gitu. Sama dengan K plus 1 pangkat 2. Nah, habis itu ini kita tulis aja. K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1. Nah, sekarang kita ini kan yang ini. Kita operasikan. K plus 1 pangkat 2 ini kan jadi begini kan? Ya kan? Berarti K pangkat K dikali K sama dengan K pangkat 2. K dikali 1 sama dengan K. 1 kali K sama dengan K. 1 kali 1 sama dengan 1. Berarti ini sama dengan K pangkat 2 ditambah, karena K-nya ada 2, berarti 2K ditambah 1. Coba lihat, yang ini sama nggak? Yang ini juga kan K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1, ya kan? Coba lihat, kanan sama kiri sama. Nah, jika sama, berarti kamu bisa tarik kesimpulan. Jadi, apa? Terbukti P persamaan K plus 1 itu benar. Nah, berarti kamu bisa tuh. Jadi, berdasarkan langkah, ya kan, basis
dan induksi ya kan, disimpulkan bahwa pernyataan benar, ya kan, untuk n-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, dari ininya dari mana, Bu? Dari soal, dari yang ini. Nih, untuk bilangan asli n, nih dari sini. Gitu. Paham ya? Jika belum paham, silahkan diulang-ulang kembali. Ingat, kalau langkah induksi itu pertama kamu buat n sama dengan k, pernyataan k-nya, kamu tinggal ganti n-nya dengan k, ya kan, dapat pernyataan k-nya, kamu lanjutkan ke pernyataan k plus 1. Pernyataan k plus 1 itu tinggal kamu tulis tadi yang kamu dapatkan, nah ditambah sama yang di belakangnya kamu tinggal tulis ulang, tapi k-nya kamu ganti dengan k plus 1 karena ini kita mau bikin pernyataan k plus 1-nya, ya kan. Nah, di situ aja perbedaannya, sama kita nggak usah tulis ini, nanti tulis ininya di akhir gitu ya. Nah, setelah kita nulis, ya kan, nulis sampai sini dan ininya udah diganti k plus 1, di ininya yang tadinya k pangkat 2 juga sama, k-nya diganti dengan k plus 1 karena kita mau cari ini, gitu, paham ya. Nah, udah gitu kamu operasikan yang ini, setelah itu kamu artikan atau tulis dengan pernyataan lain ininya, karena tadi di pernyataan k ini sampai sini itu sama dengan k pangkat 2, ya kan, maka kita bisa tulis ini jadi k pangkat 2 gitu. Nah, ininya yang ini itu dapat dari sini gitu ya. Nah, setelah itu kita tulis ulang ininya sama dengan, sekarang kita operasiin yang ini. Nah, ketika sudah operasikan yang ini, lihat sama tidak gitu, paham ya. Nah, untuk lebih memahami, mari kita masuk ke contoh soal nomor 2. Untuk contoh soal nomor 2, kita buktikan di langkah basis dulu, n sama dengan 1, berarti ini n sama dengan n plus 1 bagi 2 gitu kan. Kita ganti n nya dengan angka 1, berarti 1 tambah 1 per 2 gitu kan. Berarti sama dengan di sini aja deh, 1 sama dengan 1 2 per 2, berarti sama dengan 1 2 per 2 per 2 sama dengan 1. Jadi ini terbukti, tulis terbukti di n sama dengan 1. Ini langkah basis. Sekarang kita masuk ke langkah induksi. Langkah induksi yang pertama adalah n sama dengan k, ya kan. Untuk cari pernyataan k-nya, berarti sama dengan, kita tulis ulang pernyataannya yang ini ya, 1 tambah 2 tambah 3, kita tulis 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah berapa, n, kita tulis ulang dulu aja ya, n sama dengan n dikali n plus 1 per 2 gitu kan. Tuh. Nah, kita ganti setiap n menjadi k, berarti ini sama dengan 1 ditambah 2 tambah 3 tambah titik tambah k tambah sama dengan ini kita ganti k, berarti k plus 1 per 2 gitu, paham ya. Nah, habis itu tadi kata ibu apa, kita cari p k sama
Kita cari pernyataan K plus 1-nya. Gimana caranya? Tulis ulang aja ini. Ini sampai sini ditulis ulang. Kan PK-nya kan? Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan K, ya kan? Nah, bedanya ini kan ada satunya ditambahin lagi. Tapi kita ambil yang paling akhir, tapi K-nya diganti dengan K plus 1. Iya, benar. Gitu. Sama dengan, nah ininya kita ganti dengan setiap K dengan K plus 1. Berarti gini kan? Dalam kurung K ditambah 1. K-nya kita ganti dengan K plus 1 dulu. K plus 1 ini tambah 1. Gitu. Paham ya? Per 2. Nah, sekarang kita lihat. Kan? Ini itu tadi dari sini sampai sini itu sama dengan ini. Ya kan? Jadi kita tulis di sini K plus 1 per 2 ditambah ini. Tulis aja ulang. K plus 1. Ya kan? Ya enggak? Nah, yang ininya kita tulis aja ulang dulu. Kita tulis ulang dulu ya. K plus 1, atau boleh nih K tambah 1 nih tambah 1 gitu kan, per 2 gini. Nah, coba lihat sekarang, yang ini ada per 2, yang ini nggak ada, berarti kita jadikan ininya per 2 ya. Jadi ditulis tuh per 2. 2 bagi 2 1. 1 kali K dikali K plus 1. Berarti ini tinggal tulis aja K plus 1. Ya kan? Ini dari sini. Nah, sekarang ditambah 2. Ini kan nggak ada pernya. Berarti kan ibaratnya per 1. 2 dibagi 1. Hasilnya 2. Berarti 2 dikali K plus 1. Berarti di sini kita tulis 2 dikali 2 2 dikali K plus 1 gitu ya. Nah, setelah itu ininya boleh kita tulis. Berarti ini apa? K plus 1 gitu kan? Berapa ini? K ditambah 2 per 2 gitu kan? Nah, setelah itu sekarang kita ini kan kita tuliskan, kita operasikan K dikali K pangkat 2, K dikali 1 berarti K ditambah 2 kali K 2K 2 kali 1 2 ya kan, per 2 sama dengan ini juga. Oh, sama dengannya di sini aja biar sama. Nah, sekarang kita ini yang ini K dikali K pangkat 2 ditambah K dikali 2 berarti 2K 1 kali K 1 kali 2 sama dengan 2 per 2. Nah, sekarang kita ini K pangkat 2 ditambah K ditambah 2 K ditambah 2K sama dengan 3K, langsung aja ya. Ya kan, K ditambah 2K 3K ditambah sama 2. Oke. Per 2 sama dengan, coba ini jangan di sini sebenarnya, sama dengan K pangkat 2 ditambah 2K tambah K sama dengan 3K tambah 2 sama dengan per 2. Coba lihat, kanan sama kiri sama. Nah, kalau sudah sama berarti ini terbukti
benar. Maka jangan lupa tulis di kesimpulannya adalah maka pernyataan tersebut menurut langkah basis dan langkah induksi adalah benar untuk bilangan asli n lebih dari 1 gitu ya. Jangan lupa ditulis itunya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau masih belum paham silahkan diulang-ulang kembali videonya atau ditanyakan kepada ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 3. Nah, contoh soal nomor 3 ini, lihat, buktikan bahwa 6n, 6 pangkat n ditambah 4 itu habis dibagi 5. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini, 6 pangkat n ditambah 4, apakah dia habis dibagi 5? Nah, cara pembuktiannya gimana? Sama kayak tadi, ada 2 langkah, yaitu cara basis sama cara induksi. Berarti kalau cara basis, kita ubah n-nya menjadi 1, berarti 6 pangkat n ditambah 4 berarti sama dengan 6 pangkat 1 ditambah 4. Coba 6 pangkat 1 sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Gitu, paham ya? Nah, kita lihat apakah 10 ini habis dibagi 5? Bisa nggak dibagi 5? Bisa, dia habis dibagi 5 hasilnya 2. Maka dapat disimpulkan bahwa n sama dengan 1 itu adalah benar. Karena dia habis dibagi 5, gitu ya. Ini untuk langkah basis. Nah, untuk langkah induksinya seperti apa, Bu? Nah, untuk langkah induksinya kita di sini punya ini kan, 6 pangkat n ditambah 4 gitu kan, sama dengan ya enggak, ya kan? Berarti yang pertama adalah n sama dengan k, ya kan? Yang pertamanya n sama dengan k, berarti 6 pangkat k ditambah 4 gitu kan? Nah, setelah itu bagaimana lagi, Bu? Nah, kita ubah jadi n sama dengan k plus 1. Berarti gimana, Bu? Gimana tuh? Kita tulis, ya kan? 6, k-nya kita ganti k plus 1 ditambah 4. Nah, jika seperti ini, Ibu bisa tulis begini, kan? Berarti kan ini, oh ini ada satunya. 6k, berarti nih, kan ini bisa gini, 6k, ya kan? Dikali dengan 6 pangkat 1. Gitu. Ingat, kalau perpangkatan, ini dipangkatin ya. Kalau perpangkatan jumlah, di sininya penjumlahan, berarti di sininya perkalian. Kalau di sininya pengurangan, berarti ininya pembagian, gitu ya. Ditambah sama 4. Nah, sekarang ini 6k 6k dikali 6 tambah 4 gitu kan. Nah, karena di sininya 6k dikali 6 plus 4. Nah, ini kan berarti 6k dikali 6 ditambah 4. Berarti ini bisa ditulis seperti ini kan. 6k plus 4 gitu kan. 6k-nya di ini, di atas. Nah, 6k dikali 6 plus 4 berarti ini 6-nya dari sini, 6 pangkat k-nya di sini ditambah 4. Nah, karena di sini harus dibagi 5, maka 6 ini bisa nggak Ibu tulisnya begini? 6 ini bisa kan di ini 5 tambah 1 jadi 6 kan? Berarti sama dengan Ibu bisa buat begini, 5 tambah 1 kali 6 pangkat k ditambah 4 gitu kan. Berarti sama dengan 5 kali 6k berarti 5 kali 6k, ya kan, dikali ini ditambah 1 kali 6k berarti 6k ditambah 4. Itu paham ya? Nah, karena ininya
itu sama dengan yang ini, ya kan? Sama dengan pernyataan yang K. Dan ini 5 dikali 6K-nya bisa habis dibagi 5. Coba 5 dikali 6 pangkat K dibagi 5 bisa nggak? Bisa. 5 bagi 5, 1. Berarti hasilnya 6 pangkat K, ya kan? Nah, karena 6K ditambah 4 sama kayak persamaan K yang ini, dan 5 dikali 6 pangkat K itu habis dibagi 5, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan K plus 1 juga benar. Gitu, paham ya? Nah, untuk lebih memahami dan kalian dapat mencoba sendiri, silahkan kalian kerjakan soal latihan nomor 1, 2, dan 3. Jadi hari ini kalian punya latihan soal 8 latihan soal. Tenang saja, waktunya nggak ibu kasih sedikit karena kita akan bertemu lagi di 2 minggu yang akan datang. Jadi santai aja sambil ngemil, jangan dibawa stres. Kalau ada yang belum kalian pahami juga, silahkan tanyakan melalui grup atau pesan japri ke ibu ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.